warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemara Cerita Bersama Mahardika. Halo sahabat FWB semuanya. Kali ini nih setelah kemarin kita udah bahas tentang mahasiswa kura-kura dan gobo-gobo, dan di episode kedua ini kita mau bahas tentang trik and tips nih, bagaimana teman-teman mahasiswa nih bisa mendapatkan beasiswa yang ada di Indonesia. Oke, kali ini aku lagi bersama narasumber yang akan membahas tentang dan mengulik nih tentang beasiswa dan tips triknya nih bersama Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, masih semangat. Oh, alhamdulillah. Oke Kak, sebelumnya kita mau memperkenalkan diri kepada Kak Hanifah dulu nih, biar teman-teman di sana tuh kenal nih sama Kak Hanifah. Oke Kak Hanifah, silakan. Halo semuanya, aku Hanifah Harnisa, biasa dipanggil Hanifah. Aku dari mahasiswa agribisnis angkatan 2020. Oke, asalnya dari mana nih Kak Hanifah? Asalku dari Jakarta. Oke, Jakarta nih teman-teman. Jadi dari Jakarta, kuliahnya pertanian peternakan. Mantap sih, keren Kak, keren banget. Oke Kak Hanifah, di sini kan sebagai mahasiswa nih, aku mau tanya nih teman-teman ya, semuanya pasti pengen tahu nih, apa sih kesibukan Kak Hanifah nih selain jadi mahasiswa? Boleh nih diceritakan, di-sharing-sharingkan kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Oke. Kesibukanku di semester ini masih belum begitu banyak ya, karena semester 6 kan masih baru mulai, masih 3 mingguan lah. Ada beberapa program yang aku daftarin di semester ini. Aku ikut PKM dan P2MW, semoga aja ada pengumuman baik ya, nanti keterima mungkin salah satunya lah, minimal syukur-syukur kalau dua-duanya. Untuk kesibukan semester ini yang sudah berjalan ya, aku sebagai Ketua Departemen Kominfo BMFPP, kemudian juga sebagai part-time sosmed di Prodi Agribisnis. Wah, ternyata sibuk banget ya teman-teman Kak Hanifah ini. Selain jadi mahasiswa, Kak Hanifah ini juga sebagai organisator atau aktivis nih teman-teman. Wah, keren banget sih teman-teman. Dan sedikit informasi nih, kenapa Kak Hanifah kita undang nih? Karena Kak Hanifah selain aktivis, selain juga part-time, Kak Hanifah juga memperoleh nih beasiswa Jarum nih teman-teman. Jadi Kak Hanifah benar kan? Iya. Keren banget ya teman-teman. Oke, Kak Hanifah, bisa diceritakan nih kepada teman-teman sekalian bagaimana awalnya bisa dapat beasiswa Jarum ini Kak? Oke, kalau cerita tentang gimana bisa dapat beasiswa itu ceritanya panjang banget, itu penuh dengan perjuangan kalau bahasa orang-orang mah. Tapi yang pengen aku kasih tahu, aku dapat beasiswa Jarum ini di semester 5 dan itu daftarnya dari semester 4. Jadi ada beberapa proses yang aku lewatin, itu cukup panjang ya, hampir 1 semester bahkan nunggunya, dan itu lumayan nggak menguras tenaga sih, tapi harus ya mau bertekad dan berjuang supaya bisa dapat beasiswa itu. Dan kalau boleh cerita sedikit ya, beasiswa Jarum ini bukan pertama kalinya beasiswa yang aku daftarin, tapi sebelum daftar beasiswa Jarum ini aku udah beberapa kali daftar juga di program beasiswa lain, tetapi masih belum membuahkan hasil. Meskipun begitu ya aku tetap mencoba ya beberapa jalan yang lain sampai akhirnya aku keterima di Jarum Beasiswa Plus. Wah, hebat banget sih Kak. Jadi teman-teman, ternyata di balik kegagalan nih, beberapa kali gagal ya Kak ya, dan akhirnya pecah telur juga nih, dapat beasiswa Jarum. Oke nih Kak, setelah cerita-cerita tentang beasiswa Jarum nih Kak, awalnya mula tuh Kak Hanifah kok bisa tahu sih beasiswa Jarum ini dari mana gitu? Awal mulanya tahu beasiswa Jarum itu dari Kaprodi Agribisnis Pak Ari. Waktu itu beliau belum menjabat sebagai Kaprodi, tapi masih menjadi dosen biasa ya. Waktu itu sempat kuliah bareng Pak Ari offline, walaupun kita masih blended kadang-kadang. Itu Pak Ari pernah nyinggung beasiswa Jarum tuh udah mau buka pendaftaran. Nah itu kata-kata yang beliau sampaikan di kelas tuh langsung ya aku catat langsung ya di otak, terus aku simpen langsung. Harus aku cari tahu infonya gimana bisa daftar beasiswanya, terus butuh berkasnya apa aja kayak gitu. Nah, informasi-informasi kayak gitu nggak bakal bisa kita dapetin kalau kita tuh nggak mencari tahu. Kita yang harus
aktif ya nyari info-info. Nah, untuk beasiswa Jarum sendiri tuh informasinya bisa diperoleh di website Jarum Beasiswa Plus kayak gitu. Oke. Jadi dari tanya-tanya, dari keingintahuannya nih Kak Ya, Hanifa ya. bener banget, bener Oke. Jadi teman-teman nih yang mau cari beasiswa harus cari tahu nih. Jangan diem aja jadinya. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Terus di beasiswa Jarum nih Kak, apa ada jalur khusus nih untuk masuk dan mendapatkan beasiswa Jarum itu? Kalau buat Jarum sendiri ya, itu yang diprioritaskan adalah orang-orang yang ikut organisasi. Jadi minimal harus punya pengalaman organisasi. Gak harus BEM, tapi adalah pengalaman titel kayak ikut kegiatan yang itu tuh ada organisasinya. Kayak minimal banget itu ikut kepanitiaan kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri daftar Jarum tuh kita tuh harus ngelampirin beberapa pengalaman-pengalaman ya. Kalau bisa juga itu banyak yang kita lampirin di sana. Kemudian kalau aku sendiri pengalaman-pengalaman yang aku masukin itu gak cuman di 1 atau 2 semester, tapi dari awal masuk kuliah pun pengalaman kecil ya itu aku masukin, kayak ikut lomba, terus ikut magang. Waktu itu aku sempat magang di semester 3, itu magangnya online. Terus aku ikut kepanitiaan di BEM yang waktu itu belum jadi pengurusnya, masih jadi bantu-bantu kakak tingkat aja ya, tapi itu sangat membuahkan hasil ya, walaupun cuma jadi panitia aja, belum jadi pengurus. Kemudian apa lagi ya, kalau untuk Jarum ya yang penting berkas-berkasnya tuh lengkap. Oke, jadi seperti yang dibilangkan tadi Kak Hanifa, kalau kalian aktivis nih teman-teman, aktivis anak hima atau BEM atau organisasi yang lain, berkesempatan juga loh ikut beasiswa Jarum ini teman-teman. Jadi untuk triknya itu tadi teman-teman, kita harus cari infonya, habis itu paling nggak yang aktivis tuh silakan buruan daftar ke Jarum. Oke Hanifa, kita lanjut ke tipsnya nih, tips-tips untuk bisa masuk di beasiswa Jarum nih. Kan pasti ada tesnya tuh Kak. Iya, benar Terus banget. tesnya tuh apa aja sih Kak? Bisa nih di-spill ke teman-teman biar bisa mempersiapkan dirinya. Iya, ini bukan buat beasiswa Jarum aja ya, tapi mungkin kebanyakan beasiswa tuh ada beberapa tahapan tes dan harus kita lewati. Jadi seleksi yang pertama itu pasti kita bakal ngelewatin seleksi administrasi kayak ngisi formulir, terus ngelengkapin berkas-berkas, sertifikat, dan hal-hal yang bisa menunjang lah ya buat lolos seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi yang kedua, setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, kita bisa aja melewati seleksi tes tulis. Kayak di Jarum sendiri itu ada tes tulisnya. Jadi semacam tes TPA dan psikotes ya. Itu kan gak cuman di beasiswa Jarum aja, tapi kebanyakan beasiswa pun ada yang kayak gitu. Jadi ngelewatin tes tulisnya. Kemudian yang ketiga itu setelah lolos tes tulis, baru kita ikut tes wawancara. Nah ini yang biasanya banyak orang gugur tuh di sini, karena mempersiapkan tes wawancara itu emang gak mudah ya. Terus kita harus sering-sering latihan, dan kalau emang kita merasa masih kurang, kita harus coba latihan sama orang lain gitu. Jadi nggak latihan sendiri, supaya kita bisa tahu kita kurangnya di mana kayak gitu. Jadi intinya untuk beasiswa Jarum itu ada 3 tahapan, ada administrasi, tulis, dan wawancara kayak gitu. Wah, ternyata nih teman-teman, tes untuk mendapatkan beasiswa nih sangat panjang kan Kak ya, dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, terus harus sabar-sabar gak sih Mbak? Banget, karena pas itu juga kan saingannya sama teman sendiri ya, sama teman-teman yang daftar juga ya. Mungkin tanya-tanya sedikit lah sama teman, ini kamu gimana, ngerjainnya kapan gitu, belajar bareng dong gitu. Cuman ada beberapa kesempatan yang ketika kita lolos tapi teman kita nggak lolos, itu kan kita harus bisa memposisikan dirinya ya, jangan sampai bikin teman kita yang nggak keterima malah jadi down gitu. Nggak bisa, kita harus yang ya memposisikan diri dengan baik lah ketika kita udah mendapatkan posisi yang kita inginkan kayak gitu. Oke Kak, setelah tadi udah tesnya itu udah banyak banget tesnya ya kan ya Kak. Terus untuk setelah masuk nih pengumuman dan Kakak dinyatakan lolos, apa sih kesan Kakak terus bisa keterima nih
di beasiswa Jarum itu? Bersyukur banget karena Jarum ini setelah aku daftar beberapa beasiswa, bukan beberapa ya, banyak beasiswa, terus nggak keterima berkali-kali, terus ternyata ada nih beasiswa yang mau menerima aku, kan kayak alhamdulillah banget akhirnya bisa dapat beasiswa. Apalagi Jarum ini kan beasiswa yang lumayan bergengsi ya, orang-orang tahu Jarum ini beasiswa yang lumayan besar. Selain dapat uang per bulan selama 1 tahun, kita juga dapat pelatihan, di mana pelatihannya itu membawa kita ke luar kota selama beberapa hari. Jadi kalau yang udah aku alami sendiri, itu ada 2 pelatihan yang udah aku ikuti, itu di Bandung dan di Jogja. Aku harus izin gak masuk kuliah karena harus pergi ke sana gitu. Dan itu pengalaman banget yang bisa aku dapat karena pelatihannya sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi itu termasuk benefit gak sih Kak? Iya benar. Oke, selain 2 tadi tuh Kak, apa lagi sih benefit yang Kakak dapatkan selain dapat uang beasiswanya, terus dapat monitoring dari sananya, apalagi nih Kak? Mungkin yang bisa di sharing-sharingkan kepada teman-teman yang di rumah nih. Oke, kalau beasiswa itu biasanya kita dapat relasi, dan khususnya di Jarum sendiri relasinya sangat-sangat besar. Karena di Jarum itu kan setiap satu angkatan itu cuma menerima mahasiswa yang di semester 4 saat itu ya. Jadi mahasiswa orang kuliah nih, dia di semester 4 cuma bisa daftar Jarum saat itu doang. Jadi nggak bisa tahun depan nyoba, itu nggak bisa. Nah, karena setiap angkatan diberikan kesempatan seperti itu, jadi kita punya relasi ke kakak tingkat, kemudian kita juga punya relasi ke berbagai univ. Khususnya kalau di Malang ini ada 7 mitra kampus Jarum yang bergabung ke beasiswa Jarumnya. Itu aku jadi kenal juga sama teman-teman di luar kampus UMM di 7 mitra tersebut. Selain itu, ketika kita ikut pelatihan yang diadakan oleh Jarum, kita juga bertemu sama teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Aku sempat kenalan sama teman-teman dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua, yang mungkin walaupun di kampus itu kita kenalan sama teman-teman dari luar Jawa ya, tapi kalau yang ini selain dari luar Jawa, bukan cuman dari tempat tinggalnya aja, tapi dari kampusnya. Kampus kayak Syahkuala itu kan di Aceh. Nah, itu anak-anak Syahkuala itu ikut datang ke pelatihan Jarum, terus kita kenalan. Terus selain itu juga ada dari Uncen, Cendrawasih, terus dari Tarakan juga ada. Jadi berbagai macam kampus yang bergabung dengan mitra Jarum itu kita kenalan di sana. Jadi relasinya sangat-sangat luas. Seru banget gak sih Kak kalau bertemu teman-teman di luar kampus kita tuh? Iya, seru banget karena bisa tahu background dan budaya orang-orang di luar sana. Wah, dari cerita Kak Neva nih, saya juga terinspirasi loh teman-teman. Jadi buat kalian nih, anak semester 4 ataupun semester 2 nih, silahkan dipersiapkan. Karena kesempatan kalian cuma 1 kali dalam 1 kuliah tuh. Makanya, mulai sekarang dipersiapkan gak sih Kak, teman-teman itu? Harus banget dipersiapkan. Oke Kak, jadi setelah tadi tanya-tanya tentang relasi, terus keseruan ikut beasiswa kegiatannya, pastinya kalau setelah ikut pelatihan tuh ada perpisahan nggak sih Kak? Ada kan ya tentunya. Jadi kalau berpisah dengan teman-teman nih, gimana sih rasanya Kak? Itu hal yang nggak pengen dilakuin ya, karena ketika udah kenal sama orang baru, terus udah merasa nyaman kan, ketika harus dipisahkan kan pasti sedih banget dong. Kayak kemarin aku udah ketemu sama teman-teman baru, dapet tim, dapet kelompok yang alhamdulillah itu seru banget, asik banget. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, pas di Jogja kemarin aku dapet juara best performance. Jadi tim aku itu keren. dapet juara waktu presentasinya. Itu momen yang sangat berkesan bagi aku karena belum pernah ya dari dapet teman relasi seluruh Indonesia, terus dapat juga gelar best performance. Nah, ketika kita udah harus pulang itu sih yang bikin sedih. Bahkan ada beberapa dari kami yang ya menitikkan air mata walaupun lebay, tapi emang itu real teman-teman. Itu harus cobain rasanya. Oke, beralih ke beasiswa Jarum nih Kak. Aku mau tanya dan teman-teman pastinya mau tanya nih. Beasiswa kan banyak nih kan beasiswanya.
apa aja sih yang recommended buat kakak dan bagus untuk diikuti teman-teman yang ada di rumah yang ingin ikut beasiswa juga? Oke, kalau untuk beasiswa yang bisa diikuti mahasiswa ya itu banyak banget dari pemerintah maupun dari swasta. Kalau untuk yang dari pemerintah itu ada KIP dan ada beasiswa unggulan. Terus kalau untuk yang swasta itu ada dari Basnas. Basnas swasta nggak sih? Basnas, iya dari Basnas. Terus ada dari Bank Indonesia, ada dari Bank Syariah Indonesia, terus banyak ya dari bank-bank itu banyak ngasih beasiswa. Wow, ternyata banyak banget beasiswa teman-teman. Tapi tinggal kalian sendiri nih mau menentukan ikut beasiswa yang mana. Begitu gak sih kak? Iya. Oke kak. Jadi selama mengikuti kayak beasiswa, terus kakaknya itu mendaftarkan, pengalaman apa sih yang tidak terlupakan dari semua rangkaian kakak Hanifa ini dalam berproses untuk mendapatkan beasiswa? Pengalaman ya, kalau yang aku rasain sendiri pengalamannya itu yang sangat berkesan ketika ikut pelatihannya beasiswa Jarum. Itu di Bandung sama di Jogja. Yang di Bandung itu sempet kita tuh dikasih pelatihan yang outbound gitu. Jadi kita menyeberangi jurang, terus kita harus berjalan di atas tali. Itu kayak bener-bener pengalaman baru yang mungkin gak bisa didapetin sama sembarangan orang ya, ataupun mungkin bisa tapi bayarnya mahal. Jadi emang Jarum tuh memberikan fasilitas yang luar biasa banget. Jadi pengalaman-pengalaman yang belum pernah aku dapetin itu akhirnya aku dapetin di Jarum. Itu untuk yang di Bandung. Dan untuk di Jogja juga pengalaman yang aku bilang tadi ya, yang dapat beasiswa tadi ya. Best performance itu pengalaman yang luar biasa karena saingannya teman-teman dari seluruh Indonesia. Oke Kak Hanifa, kita akan masuk ke klimaksnya nih, intinya nih teman-teman. Jadi langsung aja Kak, tips and trick nih buat teman-teman sekalian. Bagaimana sih untuk cara kita mendapatkan beasiswa dari seluruh beasiswa dan kakak memilih Best One Jarum itu? Oke, persiapan. Ya, yang paling penting itu semuanya harus disiapin matang-matang ya teman-teman. Jadi kalau kita mau daftar beasiswa jangan setengah-setengah. Kalau emang pengen, bener-bener harus diniatin. Berkas-berkasnya harus disiapin, dilengkapin, jangan ada yang ketinggalan. Misal teman-teman punya banyak pengalaman, ya itu kalau bisa sertifikatnya diminta gitu. Walaupun dari pihak penyelenggaranya nggak membagikan sertifikat gitu, kalau bisa ya minta apalah gitu sebagai tanda bukti bahwa kita tuh pernah ikut kegiatannya. Nah kayak gitu. Untuk berkas-berkas administrasi jangan sampai ada yang salah tulis, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Pokoknya dicek matang-matang. Nah kalau saranku ya, untuk persiapan administrasi itu tuh kalau bisa disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, untuk mempersiapkan itu juga kita nggak bisa seminggu 2 minggu, karena kan kalau mau dapat sertifikat pasti kan harus ikut kegiatannya dulu. Nah ikut kegiatan itu nggak bisa dalam waktu yang mepet, jadi harus disiapin dari semester 1, semester 2, bahkan sebelum kuliah kalau bisa. Nah ini mungkin ada penonton yang masih belum masuk kuliah ya, jadi bisa diterapin dari sekarang, ikut-ikut kepanitiaan, ikut lomba, ikut magang, cari pengalaman sebanyak-banyaknya kayak gitu dah. Oke Kak, terima kasih nih udah berkesempatan mengisi. Jadi teman-teman semuanya, pada kesimpulan kali ini tuh untuk semua teman-teman yang ada di rumah berkesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan beasiswa. Tinggal kalian sendiri yang menentukan bagaimana langkah kalian teman-teman. Jadi Kak Hanifa terima kasih banyak udah mengisi podcast tentang tips and trick mendapatkan beasiswa. Sampai jumpa Kak ya di kesempatan selanjutnya nih Kak. Terima kasih Kak Hanifa, sekali lagi terima kasih. Jadi buat teman-teman, tunggu apa lagi nih? Tinggal kalian menentukan langkah kalian dan ayo langsung buruan daftarkan diri Anda ke beasiswa-beasiswa yang terdaftar dan tersedia di Indonesia. Saya Daufali, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.